Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen aset untuk pemakilan listrik tenaga surya di gedung CAS bersama Damar. Ini outline-nya ada. Yang pertama tuh kita ngejelasin dulu manajemen aset sistem PLTS yang ada di CAS itu seperti apa. Yang kedua itu ntar diintegrasiin langsung ke Calm EM yang servernya ada di FME yang itu. Terus baru yang ketiganya mau coba simulasi. Langsung aja yang pertama. Yang pertama ini kami ngelis aset terlebih dahulu untuk dimasukkan ke kolom EM-nya nanti. Nah, inilah hasil list yang sudah kami buat. Yang pertama itu kami ada dua inverter 20 kW. Kemudian yang kedua itu ada 120 buah modul surya 330 watt. Yang ketiga ada kabel AC, kemudian kabel DC. Kemudian ada panel distribusi listrik. Panel distribusi listrik ini ada di lantai 7, khusus untuk modul surya dan inverter. Terus yang selanjutnya ada panel utama, ini yang berada di basement bawah, yang menghubungkan ke seluruh gedung CAS. Terus ada power meter, ada Raspberry Pi juga, dan ada router. Lanjut lagi. Nah, ini kami udah kayak ngebuat preventive maintenance-nya dulu. Ya, kami membuat ada dua. Yang pertama tuh untuk modul surya. Di modul surya ini ada dilakukan pembersihan modul surya secara berkala dalam 1 bulan sekali. Terus yang kedua ini ada inverter. Di inverter ini kami akan melakukan pengecekan daya input dan output inverter. Nah, itu tuh dicek apakah sudah sesuai dengan rencana yang dihasilkan atau belum. Nah, ini tuh dicek secara berkala setiap hari tentunya menggunakan sistem pemantau si Elis, monitoring online gitu. Kemudian lanjut sama Damar. Selanjutnya masuk ke manajemen aset penggunaan Calm EM. Nah, di sini isinya tuh mengenai apa aja yang udah kita masukin di dalam Calm EM yang ada di server FME. Nah, pertama kali itu kita buat user dulu. Di sini kita bikin 2 user. Yang pertama itu yang atas nama saya, yang Alif Wijisono, dan yang kedua itu Muhammad Rizar. Nah, untuk yang Alif Wijisono itu yang masuk kategori sebagai user biasa. Beda dengan yang Muhammad Rizar itu sebagai admin. Nah, selanjutnya, next. Nah, kedua user ini nantinya akan digabungkan ke dalam tim yang namanya itu CAS Maintenance. Di sini berisi dua user tadi yang telah disebutkan tadi, Muhammad Rizal dan Alfi Zeno, dengan lead-nya itu misalkan Damar yang Alfi Zeno tadi. Nah, fungsinya dari tim ini itu untuk menentukan work order yang harus dilakukan oleh siapa nanti, misalnya setelah kita mengisi dari work order itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menginventarisasi aset yang dimiliki oleh PLTS Gedung CAS. Untuk penamaannya ini sendiri, kami menggunakan standar yang dilakukan oleh kelompok minggu lalu. Yang pertama itu penamaannya CAS, karena kita berada di gedung CAS. Terus selanjutnya adalah nama komponen atau barangnya yang disingkat, bisa dilihat di strip keduanya. Dan selanjutnya itu penomoran dari komponennya. Untuk barang yang cuma ada satu juga tetap diberi nomor, in case kalau nanti ada penambahan dari barangnya itu sendiri. Thanks. Nah, ini dia penamaan dari ini ya. Di keterangan asetnya ini, kan di sini ada beberapa tipe dari asetnya itu sendiri. Di sini kami menggunakan ini
di sebelah kanan layar ada beberapa tipe yang kami gunakan. Yang pertama itu yang kode 100 itu default location, itu yang kami gunakan adalah untuk aset lantai 7, basement, dan rooftop dari gedung cas. Nah, selanjutnya untuk 601 itu untuk modul PV yang ada di gedung cas. Dan selanjutnya ke 611 itu untuk inverternya. Karena di sini menggunakan satu jenis inverter saja, jadi cuma ada satu kode aja. Selanjutnya untuk kabel di nomorin 621 dan 622. Selanjutnya masuk ke panel di lantai 7, itu ada panel distribusi sama panel router. Karena itu berdekatan, di penomoran kodenya jadinya berhubungan, jadi 631 dan 632. Sama seperti panel distribusi utama yang di bawah, di basement, yaitu 641 dan power meter 642. Dan satu lagi Raspberry Pi yang ada di bawah juga, 643. Karena itu satu lokasi. Nah, untuk preventive maintenance itu ya seperti yang kita tahu itu buat untuk menjadwalkan maintenance yang dilakukan untuk sistem PLTS ini. Nah, nantinya ini si preventive maintenance ini akan dihubungkan dengan modul aset, karena itu berhubungan sama apa aja yang di maintenance, sama ke work order, karena nanti untuk apa saja yang akan di maintenance ada di work order-nya. Nah, ini untuk inventory. Inventory di sini isinya itu tentang apa aja spare barang yang ada untuk PLTS ini. Di sini kami cuma ada satu jenis spare barang, yaitu PV, cas PV Canadian Solar, itu modul surya berjumlah 2 buah. Ini yang cas inverter ini kami cuma ini nyoba-nyoba aja, karena dalam kenyataannya kita nggak ada spare inverter. Nah, ini untuk work order ini jika kalau ada kerusakan atau ada maintenance, di sini dibuat list kerjaannya. Nah, di sini work order akan berhubungan dengan preventive maintenance yang tadi udah dijelasin, terus ke aset juga, karena work order itu kan pasti akan mengubah sesuatu yang ada di si asetnya itu sendiri. Dan inventory, kalau kita akan menggunakan spare barang yang mau diganti, terus requisition kalau tidak ada spare barang yang ada di gudangnya, terus sama purchase modulnya untuk pembelian. Nah, vendor di sini itu berisi nama atau informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui komponen yang kita miliki itu berasal dari mana. Di sini kami menambahkan SMA Solar Technology ini sebagai vendor dari inverter sanitary power yang kami miliki. Dan seharusnya di sini ada tambahan Canadian Solar untuk vendor PV yang udah dipasang. Nah, yang selanjutnya itu kontak. Beda dengan vendor itu, kalau vendor itu cuma informasi general yang tentang si pembuatnya, bukan pembuat, kayak ya itunya tempat pembeliannya. Dan bedanya dengan kontak itu berisi siapa orang yang bisa dihubungi di vendor tersebut. Nah, selanjutnya itu dokumen. Dokumen di sini berfungsi sebagai
menambahkan atau melihat file yang berhubungan dengan aset yang kita miliki, seperti peraturan, standar, atau foto. Untuk sistem yang kami tinjau ini, kemungkinan besar dokumen yang akan dimasukkan ke sini yaitu dokumen mengenai data-data power atau daya yang dihasilkan oleh inverter dan PV sebagai monitoring health dari si sistem yang kami tinjau ini. Mau nambahin, ini sebenarnya data pengukuran tuh asalnya saya tuh pengen nyoba-nyoba kayak yang hubungin database dari CAS-nya tuh ke Calm AM-nya, tapi setelah tadi mendengar presentasi dari Kak Trendy, menghubungkan database dari luar itu agak lumayan susah. Jadi pakai dokumen dulu untuk sementara gitu. Udah itu aja. Nah, ini mau nyoba simulasi, tapi tadi itu kalau pakai VPN Zoom-nya tuh jadi error gitu. Tapi saya coba sekali lagi. Ini kemana? Oh, bisa deh. Ini tampilannya udah di mana ini? Bagus, simulasi. Halo. Masih. Simulasi. Di PowerPoint. Masih PowerPoint. Caranya. Halo. Ya. Ini tampilan dashboard-nya ini emang udah dari sananya kayak gini. Jadi emang cuma nampilin si work order-nya aja. Terus ada work order count by status juga. Ini ada kayak misalnya ada work order yang baru tuh masuk 63,2%. Itu yang harus dikerjain. Terus yang disebutin juga yang emang udah selesai. Terus yang masih open belum diapa-apain. Sama yang udah baru diterima untuk dikerjakan dan juga ada yang sedang dalam progres. Ini contoh work order-nya. Nah, ini saya coba-coba ini masukin yang nomor 22. Oh, ini. Jadi saya cobain masukin untuk aset yang inverter yang pertama. Nah, ini saya masukin aset nomornya, kemudian work nomornya ini kayak udah otomatis kayak gitu, 22. Terus aset node-nya juga untuk inverter. Terus juga ada status. Kok in progress statusnya? Kurang paham. Oh, jadi. Ini harusnya new. Kemudian ada deskripsinya juga di sini. Ada pengecekan tegangan dan arus input dan output. Ini ada time request-nya tuh kemarin berarti. Misalnya. Terus time needed-nya terus hari ini. User requested-nya itu saya sendiri. Nah, ini saya coba kontak requested-nya tuh Timo misalnya. Jadi saya ngontak Timo untuk kayak mengerjakannya gitu. Seperti itu. Kemudian ini aset yang sudah kami buat juga ada tadi sini. Nah, ini.
Di situ tuh ada yang sebagai aset equipment juga dan ada sebagai location. Coba contoh bukanya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini belum saya isi soalnya belum tahu juga. Foto Seperti ini. Kenapa? Oh ya, foto ini, Pak. Di blok. Nah, ini. foto real ya. Fotonya kayak gini. Oh, enggak real. Iya, real sih, Pak. Enggak real sih, Pak. Enggak real. Ya maksudnya Ini foto foto beneran dapat. yang dipasang di sana kan? Oh iya, iya. Iya, ya di sana. Itu yang sebelah kiri. Terus ada yang buat aset yang kedua itu sebelah kanan. Oke. Terus kayak modul surya juga. Ini modul surya di sini kami bagi jadi harusnya sebenarnya itu satu-satu 120 biji, tapi kalau 120 biji itu kebanyakan. Jadi kami bagi per stringnya jadi 6 string gitu. Jadi per stringnya ada 20 buah. Jadi biar menghemat tempat juga. Tapi harusnya sih yang bagusnya